Kejadian yang cukup menarik di pasar komoditi emas karena kenaikan ternyata tertahan kembali di bawah level resistance 1970 walaupun sempat naik di atas 1965, tapi tanda-tanda tersebut ternyata tidak meyakinkan karena penutupan pun tetap berada di bawah 1965. Bahkan tergelincir sampai zona 1939, dan itu yang akan kita coba lihat dari ulasan grafik kali ini, termasuk juga pound sterling. Kira-kira apakah masih ada kesempatan untuk head and shoulder, dan bagaimana dengan nasib crude oil selanjutnya? Oke, seperti biasa, sebelum itu kita akan perhatikan terlebih dulu dari outlook DXY dan juga US Treasury Yield, di mana posisi grafik ternyata tidak bergerak terlampau banyak. Anda bisa lihat di sini DXY kecenderungannya tetap stabil sebetulnya, dan bahkan kalau kita perhatikan dari MACD flat di zona tengah, dan itulah yang membuat saya yakin seharusnya kejadian tadi malam itu masih dianggapnya sebagai kejadian normal. Artinya memang range-nya masih tetap terjebak di zona tengah. Jadi kita tidak melihat itu sebagai pelururan yang terlampau besar, termasuk juga kenaikan yang terlampau besar. Walaupun ya sangat diakui range pergerakan 1969 sampai 1939 itu berarti 30 poin. Well, masih normal kah? Oke, ini kita lihat posisi dari USD. Kalau melihat dari kondisi grafik H4-nya, kecenderungan dengan level yang semakin rendah tapi semakin kritikal juga. Lalu kemudian dari zona supportnya juga dengan demikian sempat mengalami hal yang sama, artinya kenaikan-kenaikan dan juga penurunan-penurunan. Nah, ini berarti kalau kita tarik garis lurusnya teman-teman, berarti kita sedang melihat dari pola pergerakan katakanlah mungkin triangle. Nah, triangle-nya adalah simetris, itu berarti 50-50, kecenderungan naik untuk tembus resisten ada, tembus level support juga ada. Nah, tinggal permasalahannya kalau kita perhatikan lagi secara detail, ini kalau misalkan pun kita tarik sebagai resisten, oke, saya coba tarik di sini level resisten yang kita akan perhatikan adalah seperti demikian. Oke, saya tarik di level yang paling terakhir. Ya, berarti yang akan kita lihat di sini adalah kemungkinan pengujian atau retest area resisten, dan resisten itu berarti kita anggap sebagai zona kritikalnya. Nah, masalahnya adalah apakah dia nantinya akan tembus atau tidak. Ini harus dipaskan terlebih dulu. Ya, di sini berarti kita punya space atau jarak sampai 104.18, di mana saat ini dia bertahan di 104.015. Sementara di sisi supportnya, kita lihat di sini hanya ada dua support yang cukup dekat, dan ya kurang lebih di titik ini. Ini cukup jauh dan levelnya adalah 103.75. Nah, tolong perhatikan areal yang akan saya tandai seperti ini. Ini, lalu kemudian areal ini, lalu kemudian areal ini. Itu berarti ada 3 titik di area resisten yang cukup berdekatan atau tersentuh resisten, sementara di bagian supportnya hanya 2. Apa yang terjadi? Kemungkinan berarti potensinya sebetulnya bisa saja kita mendapatkan penurunan sebagai area terbatas, kemudian dia break area resisten. Itu masih sangat memungkinkan. Tapi juga bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya, artinya bisa saja dia naik lalu kemudian dia turun tembus level support. Ya, kita anggap karena dia kondisinya adalah symmetrical triangle. Nah, di sisi lain, kondisi grafik H4-nya mencerminkan kondisi di mana tail bawah yang cukup panjang memang menunjukkan ada rejeksi yang cukup kuat, tapi perhatikan candlestick secara keseluruhan dia ditutup dengan, ini mungkin lebih disebutnya dengan long lower shadow, tapi juga karena munculnya adalah di zona resisten, maka perhatikan lagi-lagi 3 candle yang bisa dibilang doji, berarti dalam sinyal wait and see. Maka kemungkinan potensinya kita masih juga tetap bisa melihat dia tertekan turun. Kenapa? Karena di lain sisi level indikator dari MACD menunjukkan level yang bisa dibilang sudah menjelang crossing atau ya bersilangan. Nah, itu berarti menandakan kondisi ya bisa dibilang overbought lalu kemudian dia menjelang penurunan, tapi kita masih tetap butuh konfirmasi lebih lanjut, dan itu berarti data ekonomi nanti malam, klaim pengangguran bisa menjadi batu pijakan. Saya tidak yakin bahwa kita akan melihat pergerakan lebih besar karena semua market masih tertuju atau menanti terkait dengan data inflasi CPI Amerika dan juga FOMC minggu depan. Nah, kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, US Treasury justru meyakinkan karena dia bullish candle sangat tegak, sangat panjang, ya kita sebut dengan long white candle atau long bullish candle. Tapi perhatikan lagi, level MACD pun sama, dia juga sedang mencari arah, dan kalau saya perkecil tentunya Anda ingat bahwasanya secara garis besar kita juga sedang memperhatikan level descending triangle di grafik H4 ataupun daily. Sorry, ini adalah grafik daily. Kemudian yang paling
terlihat jelas lagi adalah di grafik weekly. Ya, ini pun kita sudah sempat tanyakan. Dalam 2 minggu berturut-turut, kita sedang menantikan apakah dia mampu untuk tembus level 3,91 atau tidak. Tapi kalau secara keseluruhannya, berarti kita melihat harusnya yang terjadi adalah rejection di zona resisten, sehingga nantinya descending triangle sangat memungkinkan untuk potensi terjadi. Nah, berarti di grafik keempatnya, dengan demikian juga kita mengharapkan areal ini tidak menunjukkan level yang lebih tinggi. Nah, kalau seperti itu, berarti kita bisa melihat ini mungkin tinggal menunggu waktunya apakah akan terjadi rejection di zona resistennya atau justru akan terus mengalami kenaikan. Jadi ini tetap diwaspadai dengan segala kemungkinan atau potensi yang ada. Oke, berarti kita akan melihat dari sisi gold, di mana kondisi grafik H1 cenderung tertahan di level 1939, dan ingat pula bahwasanya kita memiliki teritori ini 1931 sampai 1936 yang kita curigai sebagai potential demand, good demand area. Jadi catatan saya adalah kemungkinan kalaupun katakanlah misalkan dia mengalami penurunan, di sini mungkin ada 2 kondisi di mana yang sangat memungkinkan adalah penurunan lebih lanjut, artinya sampai nyemplung ke level 1936 atau mungkin 1931, atau dia langsung mengalami rebound karena ada small double bottom di situ. Harapannya seperti itu, ya. Kalau itu yang terjadi, berarti small double bottom neckline-nya akan berada di zona 1946-1947, di mana itu adalah level high pagi ini yang belum ditembus. Ya, walaupun running price masih bertahan di 1945. Nah, tapi dengan catatan kondisi berikutnya, kalau ternyata dia sudah turun lebih dulu sampai 1936 atau 1931, maka diharapkannya ini adalah level good support atau good demand, sehingga Anda bisa lakukan buy sebetulnya di 1934, 1936 dengan catatan stop loss di bawah 1931. Jadi jangan terlalu bertahan untuk level sell kalau ternyata harganya sudah turun di area 1931, 1936 atau bahkan mendekati 1936. Nah, ada skenario berikutnya yang juga tidak kalah penting. Kalau melihat hal ini, ternyata dia lanjutkan kenaikan, maka trap ataupun jebakannya Anda harus perhatikan zonasi ini, teman-teman. Oke, saya ganti warnanya. Jadi yang harus diperhatikan adalah zonasi ini, itu berada di kisaran 52 sampai 56, teman-teman. Ya, kenapa 52 dan 56? Oke, kita ulas sedikit. Yang akan kita lihat di sini adalah level 1951 ataupun 1952 adalah level historical price yang juga diperkirakan itulah level 50% dari real body long black yang terdekat di grafik H1. Ya, kurang lebih kalau kita hitung itu ada berada di 52 atau 54. Sementara area selanjutnya itu menunjukkan level critical 56. Ya, itu berada di level historical price sehingga kemungkinan posisinya kita tidak harapkan kenaikan di atas area tersebut. Karena begitu dia mengalami kenaikan di atas 58, itu berarti tanda-tanda dia akan terjadi reversal naik. Jadi kita harapkan kalaupun lakukan sell di 54 ataupun 52 itu masih cukup wajar dan akhirnya kita harapkan penurunan. Nah, jadi apakah dia akan swing low terlebih dulu sebagai double bottom tadi ya 1939 lalu naik, atau dia naik lebih dulu sampai 1950-an baru kita sell karena dia dianggapnya hanya swing high. Berhubung ada 2 candle long black di situ, kita ambil saja long black pertama dengan real body 50% di kisaran 52. Itu adalah zona sell kita. Nah, terakhir, apakah nantinya penurunan di bawah level 1936 itu masih efektif atau tidak? Kalaupun ya, katakanlah seperti itu ya, dengan asumsi bahwa data ekonomi nanti malam masih mendukung penguatan dolar dan kita berharap di situ masih tetap efektif sebagai zona buy ataupun zona demand. Nah, yang harus kita lihat lagi di grafik daily-nya ternyata teman-teman, dia ditutup di bawah level support trendline. Ya, trendline-nya adalah 1951, 1948, tapi dia tutup di bawahnya. Tapi juga kalau kita perhatikan diperbesar lebih lanjut, maka yang sedang kita perhatikan dan kita awasi adalah zonasi ini. Ya, saya berpikir bahwa kemungkinan kita masih bisa memiliki kesempatan ini sebagai double bottom. Itu dengan catatan, selama dia tidak tembus level 1931-1936. Well, at least kalau bisa dapat dengan candlestick mirip dengan yang terjadi sekitar 2 atau 3 hari yang terakhir. Nah, ini kurang lebih candlestick di tanggal 5 Mei atau 5 Juni, maka kita berharap bahwa pantulan akan terjadi di kisaran 1937 atau 1935 atau maksimum 1931, sehingga nantinya candlestick ditutup sebagai reversal candle untuk tanda-tanda double bottom akan terkonfirmasi.
Nah, kemudian kita lanjut beralih dengan crude oil yang ternyata kita lihat di grafik daily-nya ditutup dengan bullish. So, gap sudah ditutup dengan sangat sempurna, kemudian dia ditutup dengan bullish candle, berarti kita tinggal berharap bahwa apakah kali ini dia mampu atau sanggup didorong di atas 73.60 atau tidak ya. So far dia tertahan 72.80, but anyway, grafik H4 kita masih tetap berharap seperti demikian, dan ya panduannya adalah kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat dari zonasi ini, maka yang sedang kita lihat atau yang kita harapkan terjadi adalah ini sebagai neckline, sehingga kemungkinannya posisinya adalah ini bagian left shoulder, ini bagian head, lalu kemudian ini bagian right shoulder. Dan dengan demikian, neckline kurang lebih akan berada di kisaran 73.90-an. Itu sebabnya kenapa kita perlu penembusan di atas 74 untuk mengkonfirmasi kondisi bullish tersebut. Selama dia tidak berhasil tembus 74, hati-hati, dia masih tetap rentan untuk mulai penurunan. Tapi hari ini memang sengaja kita rekomendasikan untuk lakukan buy, karena perkiraan kita masih melihat potensi dari inverse head and shoulder tersebut untuk crude oil. Oke, lanjut dengan grafik crude pound sterling. Posisinya adalah ya lagi-lagi terjebak dengan zona kiri, zona kanan teman-teman. Tentunya masih ingat ya, selama 2 minggu terakhir kita bertahan di level yang mirip atau kembar antara kiri dan kanan. Dengan asumsi bahwasanya nanti secara keseluruhan yang akan kita lihat adalah mungkin bisa dibilang atau dianggap sebagai head and shoulder ya, head and shoulder, di mana posisinya secara keseluruhan seperti demikian. Walaupun nantinya secara prakteknya mungkin kita mendapatkan 2 level left shoulder dan 2 level right shoulder, tapi yang jelas selama bagian headnya tidak disentuh atau bahkan tidak tembus, maka kemungkinan potensi ini masih sangat besar untuk terjadi. Nah, berarti kalau perhatikan lagi dengan kondisi candlestick, ini pun sama, sebetulnya ini adalah inverted hammer, tapi lagi-lagi kondisi ini kalau kita pertimbangkan dari posisi black candle yang sebelumnya, kalau ini adalah zona tengah, maka yang harus memicu untuk perubahan tren adalah zona high-nya. Itu berarti kita harus perhatikan level di tanggal 2 Juni. Level high-nya itu adalah 1.2543. So, kita harus waspada. Selama dia tidak tembus 1.2543, itu tanda-tanda bahwa dia masih tetap dalam jalur penurunan. Tapi kalau dia mampu tembus, oke, berarti dia bisa dibilang melanjutkan rally ataupun kenaikan. Dan itu juga mengancam kelangsungan ataupun potensi dari head and shoulder. Nah, masalahnya adalah kondisi ini bisa saja kita melakukan untuk lakukan buy terlebih dulu, dengan harapan nantinya akan muncul 2 top seperti ini teman-teman. Berarti karena sisi kiri dan sisi kanan sama, maka diharapkan dia nanti muncul rejection di kurang lebih 1.2540 ataupun 1.2500. Jadi dengan kata lain, singkatnya inilah naik dulu, tapi kemudian diharapkan tidak lebih tinggi sehingga masih memiliki potensi untuk turun. Mirip dengan kejadian di sini, ya, mirip dengan kejadian di sini. Nah, dengan demikian kondisi H4-nya kalau kita perhatikan inilah triangle, tapi triangle-nya tidak terlalu mulus, dan bahkan lagi-lagi kita melihat kondisi bagian atas baru 2 kali disentuh ya. Jadi kalaupun ini naik, maka yang diharapkan dia akan terjadi rejection sehingga nantinya potensinya adalah turun. Dan sementara di bagian bawah ya bisa dibilang cukup imbang juga. Nah, tapi di sini yang dikhawatirkan adalah potensi penurunan, terutama kalau kita kaitkan dengan fokusnya adalah head and shoulder daily. Jadi untuk pound sterling masih boleh buy kalau misalkan selama dia tidak tembus level support 1.2400. Itu berarti level ini teman-teman. Ya, selama dia tidak tembus, Anda boleh buy dengan asumsi target maksimum adalah 1.2490-an atau 80-an. Itu berarti TP pertama dari suggestion yang kami berikan tadi pagi. Kita masih tetap berlaku, tapi hati-hati. Kalau ini tidak tembus 1.2490, Anda boleh segera exit di TP pertama saja, kemudian switch menjadi sell atau tunggu konfirmasi break area 1.2400 berikutnya. Ingat, break area support berikutnya atau bahkan tes 1.2400 berikutnya, itu adalah sinyal kemungkinan dia akan potensi jebol. Ya, jadi hati-hati dengan potensi bullishnya belum terlalu meyakinkan, sehingga ya cukup mungkin dengan range 40-80 poin saja kenaikan, lalu kemudian dia terancam turun. Akhirnya semua masih tetap dalam jalur tengah, dan zona tengah inilah yang masih harus memiliki pemicunya. Yang jelas saya tidak melihat ada pemicu yang terlampau besar, terutama untuk emas
atau bahkan crude oil setidaknya untuk hari ini. Well, emas terutama karena kita masih harus menunggu FOMC meeting minggu depan, suku bunga, juga inflasi sehari sebelumnya. Jadi kalaupun iya data nanti malam kemungkinan hanya menyebabkan tekanan sampai level 1930-an, dan setelah itu kita harapkan rebound, tapi juga kenaikan belum diharapkan naik lebih tinggi di atas 1970-an. Well, apapun itu, gunakan risk management selalu.